Perkenalkan, aku Riji sebagai pembawa acara. Kali ini ada tamu kita, Mas Noval, sebagai senior di Teater Oase. Nah, pada kali ini kita akan mengulik seputar sejarah, organisasi, dan keteateran, terutama di Kota Solo. Sekilas tentang Mas Noval. Mas Noval ini merupakan salah satu figur di Teater Oase yang selama ini ikut serta dalam keteateran yang ada di Surakarta maupun di Teater Oase sendiri. Beliau sendiri merupakan sutradara yang dulu pernah membawakan naskah dua naskah besar yang ada di Teater Oase, pertama Iskandar Al-Akbar dan Sulaiman Al-Hakim aja. Iya. Ya. Nah, kali ini teman-teman kita akan ngobrol seputar keteateran. Yuk kita simak bareng-bareng. Oke. Ini Mas ya. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Sama dulu Mas. Semoga sehat selalu Mas ya. Amin. Ini teman-teman, Mas Noval ini merupakan tokoh idola bagi saya sendiri dan tokoh bagi teman-teman yang aktif di Teater Oase. Kali ini kita akan bertanya seputar Ini tangannya kelamaan nih. Iya kan? kehormatan ya Mas, kehormatan. Nah, kali ini kita akan sedikit bertanya mengenai poin-poin seputar teater. Iya. Yang pertama mengenai sejarah Teater Oase sendiri Mas. Iya. Kedua mengenai visi misi Teater Oase yang dari awal dibangun. Ketiga seputar keteateran yang ada di Kota Solo. Nah, poin pertama Mas, seputar sejarah Teater Oase. Sejarahnya dulu ya. Iya, silakan Mas. Ya sejarahnya sebenarnya simpel banget. Jadi saat ada perkuliahan di kelas itu namanya mata kuliahnya kajian drama kalau nggak salah. Kajian drama itu angkatan 2010 ada, 2011 ada, jadi masih angkatan pertama sastra Arab UNS. Awal-awal Mas. Awal banget. Jadi di situ waktu itu kajian budaya disuruh dosennya itu ada namanya Bu Nur Hidayah. Jadi Bu Nur Hidayah itu memerintah atau memberikan tugas kepada mahasiswanya itu untuk membuat satu drama dan dipentaskan di depan teman-temannya. Nah dari situ udah berjalan, terus ada salah satu mahasiswa yang benar-benar dia mempunyai ide, biasanya ya cara bicaranya mungkin ibu, gimana kalau kita buat pementasan yang besar aja daripada cuma di kelas dilihat teman-teman dan itu cuma satu kelas sendiri. Kenapa nggak dilihatkan di banyak orang? Kan ini sebuah langkah untuk mempraktekkan teori-teori sastra Arab itu, teori yang ada di UNS yang diajarkan di sastra Arab. Dari situ terus Bu Nur berpikir dan ngobrol sama anak-anak, ternyata terjadi pementasan pertama. Jadi itu secara Oase diiyakan untuk mementaskan satu pementasan, dan itu judulnya pertama Harut Marut waktu itu. Iya, jadi itu tahun 2013 kalau nggak salah. Kalau nggak 2013, 2014 saya lupa tahun itu. Jadi 13, jadi saya masih baru. Saya malah jujur saya sebenarnya orang baru juga waktu itu. Iya. Ya kan? Jadi masih ada orang-orang pendahulu. Nah dari situ alhamdulillah tercapai, dan sampai saat ini Mas Riji dan teman-teman itu kan sekarang udah merasakan bagaimana proses pementasan selanjutnya ya kan. Jadi itu sejarah simpelnya Mas. Iya. Jadi dari teman-teman yang memang sudah dari awal mengikuti teater, jadi daripada teater ini kecil, jadi ada inisiatif buat menjalankan agar teater ini lebih berjalan bisa lebih baik lagi terutama di prodi sastra Arab. Iya benar. Tapi satu lagi itu teater sastra Arab itu bukan cuma teater. Kalau biasanya kan teater membahas tentang pementasan, terus membahas tentang dialog dan lain-lain. Tapi kalau kita sampai ke naskahnya itu benar-benar harus dari naskah Timur Tengah. Jadi bedanya kita sama yang lain itu yaitu kita pakai bahasa Arab, kita juga pakai naskah Timur Tengah. Ya, terus secara logat juga kita memakai logat orang Timur Tengah. Benar-benar iya. Awal itu kayak setelah seperti itu mengenai sejarah Teater Oase. Baik teman-teman, kita masuk poin yang kedua. Poin kedua ini seputar visi misi Teater Oase.
Nah, berkaitan visi misi pasti ada jargon tersendiri yang teater Oase usungkan. Nah, Mas Nopal silakan. Poin kedua mengenai visi misi. Visi misi teater Oase sastra Arab. Visi misinya adalah membumikan karya Timur Tengah sebenarnya. Membumikan karya Timur Iya, Tengah. jadi semua kan dulu kita mempunyai banyak naskah. Jadi seperti bank naskah. Bang naskah. Iya, bank naskah itu isinya naskah-naskah Timur Tengah. Entah yang kita ambil sudah terjemahan atau masih berbentuk bahasa Arab dan kita programkan untuk diterjemahkan. Jadi ini bank naskah ini program yang dulu, makanya kita mempunyai tujuan atau visi misi itu membumikan karya Timur Tengah. Setelah kita kumpulkan, terus baru nanti kita niatkan untuk proses selanjutnya kita pemintaskan. Jadi itu yang benar-benar harus digarisbawahi karya Timur Tengah. Ya, visi misinya. Singkat dari teater Oase sendiri teman-teman, jadi membumikan karya sastra Timur Tengah. Mas. Iya, karya sastra Timur Tengah. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi Mas poin kedua ini? Mungkin cukuplah kalau misi-misi terlalu lebar kan takutnya nanti kalau ada yang melihat gitu ada yang menyalahkan atau ya nggak enak ya, makanya kita simpelkan aja. Oke, siap Mas. Nah, baik teman-teman, kita masuk poin ketiga seputar keteateran di Surakarta. Karena kota Surakarta sendiri terkenal dengan banyak budaya yang masih terjaga hingga saat ini, salah satunya teater. Nah, menjawab itu Mas, bagaimana peran Oase sebagai salah satu teater yang besar di UNS dalam sepak terjangnya di kota Surakarta? Mas? Oke, teater Oase kalau sepak terjangnya ini sudah lumayan. Alhamdulillah Mas. Jadi beberapa kali kita main di beberapa tempat, tapi beberapa kali juga kita diundang tapi belum sempat main ke sana. Oh iya Mas. Ya, kan? Ada salah satunya di Hotel Lorin Syariah. Hotel Syariah itu Lorin Syariah itu kita pernah diundang sampai 2 kali. Tapi karena waktu kita kan lama untuk berproses, nah itu kita belum bisa kalau untuk sepak terjangnya. Terus kalau untuk keteateran sendiri sebenarnya yang kita ajarkan itu kalau untuk dasarnya dulu kita nggak masuk ke teater Arabnya dulu. Untuk dasarnya itu hanya menumbuhkan kesadaran kita. Jadi sebenarnya teater itu kan memindahkan antara apa yang kita lakukan setiap hari, jadi kayak kita ngomong gini, kita tertawa, kita senang, terus kita ini itu kebiasaan-kebiasaan yang ada sehari-hari di dunia nyata itu kita pindahkan di atas panggung. Sebenarnya itu. Jadi bagaimana kita bisa menggambarkan rasa atau menggambarkan suasana atau menggambarkan ini seperti itu untuk penikmat sastra atau penikmat yang melihat kita, karya-karya kita. Nah itu untuk dasar teaternya. Setelah itu kita masuki, karena kita di sastra Arab itu tadi membumikan karya Timur Tengah, baru kita masuki secara dialog kita memakai bahasa Arab, secara naskah kita memakai naskah Timur Tengah. Tetapi secara keteateran kita masih sama dengan yang lain. Istilahnya kita lebih kita memakai musik, kita memakai lighting. Jadi walaupun kita sastra Arab, walaupun kita pakai bahasa Arab, tapi nggak kalah juga. Penonton juga paham apa yang kita kan. Kalau pementasan itu harus bisa memahamkan penonton untuk secara teateran ya. Iya. Jadi biar penonton itu bisa mengikuti alurnya, mengikuti ini. Jadi walaupun siapa aja yang belum bisa berbahasa Arab ataupun nggak paham bahasa Arab itu nggak usah takut kalau mau melihat kita, melihat produksi atau acara kita, karena itu nanti kita membuat bagaimana caranya penonton itu semua paham dengan apa yang kita alurkan, apa yang kita ceritakan. Jadi gitu, itu untuk keteateran yang ada di kita untuk Surakarta ini. Ya, jadi gitu. Jadi setelah seperti itu teman-teman, teater Oase ini teater yang berkembang, namun perkembangannya memang harus sebatas sampai kota Surakarta dulu, karena nanti ada poin-poin yang ingin dicapai di teater Oase ke depannya teman-teman. Sebenarnya bukan cuma di Surakarta, kita pernah main di Jogja juga. Iya, kita pernah main di Jogja. Alhamdulillah kita juga punya kesempatan waktu itu, cuman emang beberapa kali kita tolak. Oke gitu ya. Oke teman-teman, segala seperti itu
lain kali kita akan mengulik lagi seputar masalah teater Oase dan kesannya di kota Surakarta ini. Ya, thank Terima you kasih, very Mas, ya. much. Ya, thank you very much. Sehat selalu Mas ya. Amin, amin. Salam teater Oase.